Ya, oke. Kita mulai ke sini. Bagian nopimal, gua banmal. Ada yang tahu nopimal sama banmal itu apa? Bahasa halus dan tidak halus. Bahasa halus atau dan bahasa tidak halus atau bahasa kasar, banmal. Nah, karena Mas Rizky yang ngomong duluan, coba kalimat ini Mas Rizky baca dan artikan. Konen anggo kanan nopimal conde malkwa banmal semida. Di Korea ada bahasa halus dan bahasa kasar. Nah, oke. Maaf, Hangugo itu apa? Bahasa Nah, iya dibaca Korea. Oke, sip. Terus, Mbak Evi, bagian ini kalimat ini. Nopi malen jasin boda naiga magona ciwiga nopen saramege sayong hamyo ban malen naiga coken saramege sayong hamnida. Bahasa halus digunakan untuk orang yang usianya lebih tua. Iya, atau ini orang yang jabatannya lebih tinggi. ya, terus jasin boda Kepada daripada apa sih kemarin? boda daripada nah, dari diri sendiri gitu, ya. dari diri kita. Ya, daripada diri sendiri gitu. Oke, lanjut banmal. Bahasa kasar digunakan kepada orang yang usianya lebih muda. Jadi kayak gitu. Nopimal adalah bahasa halus yang digunakan kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau usianya lebih tua daripada kita. Mio dan banmal digunakan untuk orang yang usianya lebih muda daripada kita, kayak gitu. Ada pertanyaan, Mbak Devi? Belum. Lancar banget ya. Oke, Mas Rizky coba baca ini sama artikan. karena dasin boda naika cokodo coomanan saram ina kakapcianan saram ekenen sang dipamal jonjunghanan aimiro nopi maral sayonganan hostel iko kosi yo semida. Karena apa ya kemudian ya? Tetapi Ya. Tetapi apa ya? kalau mau bingung, kalau ada auhedo itu diartikan lebih dulu. Walaupun itu tetap bahasa. Walaupun umurnya lebih sedikit dari diri sendiri. Nah, yang ini artikan di sini. Kepada orang yang tidak dekat atau orang yang pertama kali bertemu. Nah, terus gini, di sini Cosmenida sebaiknya menggunakan bahasa halus. Iya. Ini apa ya sebagai arti ya? Iya, sebagai arti yang menghargai orang lain. Ya, sebagai arti yang menghargai orang lain. Jadi kayak gitu. Kalau ada auhedo, kita komanya kita. Jadi tetapi walaupun usianya lebih muda daripada kita, nah kepada kalau ada non eg tersebut diartikan lebih dulu kepada orang yang tidak terlalu muda atau orang yang baru pertama kali bertemu, baru yang predikat sini. Karena apa predikat sini? Karena Jongjuhan itu bukan predikat, kata keterangan, ingat.
Dan sayonghanan gosi itu bukan predikat, kata benda. Jadi kita predikatnya di sini. Kayak gitu. Jadi baiknya menggunakan bahasa halus sebagai arti menghormati pihak lawan. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Mbak Devi, ada pertanyaan? Tidak ada. Itu Mbak Devi coba. Belum. Oke. Nah, coba yang ini. Kalimat selanjutnya. 최근에는 직장에서도 자신보다 어리거나 지위가 낮은 사람에게 높임말을 사용하는 경우가 많습니다. 최근 apa sih? Akhir-akhir ini sama kayak, ya bisa dibilang hampir sama kayak yojem. Chegen sama yojem. Akhir-akhir ini. Berarti akhir-akhir ini 직장 itu bukannya di tempat kerja ya? Iya, di tempat kerja. Akhir-akhir ini di tempat kerja. Mana dulu? Banyak orang kayak gitu. Langsung ke Mansemnida nggak sih? Yes. Langsung ke Mansemnida. Mansemnida kan banyak. Nah, Akhir-akhir ini banyak. Apa sih Kyongga? ini bisa dibilang itu sama kayak nangoshi. Artinya mengubah kata kerja menjadi kata benda. Bedanya apa? Bedanya kalau nangyongu itu yangnya masih ada. Jadi banyak yang menggunakan. Nah, kalau nangoshi itu yangnya nggak ada. Jadi kalau pakai sayonghanan goshi ga mansemnida, sayonghanan goshi ga mansemnida itu banyak menggunakan. Tapi kalau ada nangyongu itu ada yangnya. Ada yang. Nah, banyak yang menggunakan. Jadi akhir-akhir ini banyak yang menggunakan nopi marel, bahasa halus kepada orang yang kemana habis itu? Yang yang oh ya. Ya. Kepada orang yang kayak gitu. Terus kemana lagi nih? Ini Jiwiga Natsen. Ciwiga. Apa? Ciwiga apa? Apa Mas Rizky? Ciwi. Jabatan. Padahal tadi udah loh, Mbak. Udah ya. Iya, makanya. Iya, jabatan ya. Terus? Jabatannya rendah atau lebih tinggi di tempat kerja gitu. Jabatannya lebih rendah. Jabatannya lebih rendah atau origona. Origona itu dari kata orida yang artinya muda. Orang muda gitu, anak muda. Nah, orida. Atau yang lebih muda daripada diri sendiri. Jadi akhir-akhir ini di tempat kerja juga banyak yang menggunakan bahasa halus kepada orang yang jabatannya lebih rendah atau orang yang lebih muda daripada diri sendiri. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi berarti origonanya tadi itu yang lebih rendah ya? Origona itu muda. Oh ya, muda. Yong. Sok Inggris lagi, Cah. Yong. Muda. Nah, yang ini jabatannya lebih rendah. Nata. Mana cuiga najen. Najen dari kata nata yang artinya rendah. Terus ada pertanyaan? Belum. Mas Rizky ada pertanyaan? Belum. Oke, lanjut. Oke, coba Mas Rizky. Angkukoro malahal tenen dewa sang debangina dewa sang waret tarano pimalga on maul jalgu bubioleso
sayong hayam mida. Saat berkata dengan bahasa Korea, langsung ke belakang ya? Iya, coba aja. Harus menggunakan lalu bubyul apa? Mengelompokkan ya? Iya, mengelompokkan. Mengelompokkan dengan baik bahasa kasar dan bahasa halus mengikuti pada sangwal situasi. Iya, situasi atau keadaan. Pada keadaan percakapan atau orang lain dewa percakapan. Gitu. Ya, atau percakapan atau pembicaraan orang lain gitu. Nah, jadi saat berbicara dengan bahasa Korea harus menggunakan dengan mengelompokkan dengan baik bahasa kasar dan bahasa halus mengikuti atau tergantung situasi percakapan atau pihak lawan yang dipercakapi gitu maksudnya. Yang sedang dipercakapi. Oke, ada pertanyaan? Tadi apa sangwang situasi? Sangwang itu situasi atau keadaan. Ya. Apalagi Mbak Devi? Enggak, itu suara yang di luar. Kalau Mas Rizky gimana? Tidak. Aman terus. Ini lancar loh Moonbob ini. Ya Allah, yakin. Mbak Devi coba lanjut. Akunya yang keteteran terus. Tenang aja. Oke, bagian ini. 그렇지 않으면 상대방을 불편하게 할 수 있습니다. 그런지 apa sih tetapi? Grocian, tidak begitu. Jika tidak seperti itu, maaf. Grocianemyon, jika tidak seperti itu. Oh, 그렇지. Jika Anemyon. tidak seperti itu. Atau tidak begitu atau tidak seperti itu. Jika tidak begitu, sang debel percakapan. Pihak lawan. Enggak, itu pihak lawan, sang debang. Oh. Situasi itu sang huang. Sang debang pihak lawan. Iya, pihak lawan. Bulpion nada, artinya tidak nyaman. Oh, berarti jika tidak begitu pihak lawan bisa. Tapi kok ismnita sih ada yang tidak nyaman kayak gitu. Enggak. Ini objek, jangan diartikan lebih dulu. Jadi enggak ada subjek sama topik, baru kita ke predikat. Nah, predikatnya real su ita. Itu artinya bisa, tata bahasa. Nah, terus ingat, ada kata benda, ada kata sifat, ada G sama H. Hada. Itu rumus tadi yang di PR. Yang 2 hari yang lalu. Atau 3 hari ya. Yang membuat tuh. G hada, membuat. Membuat kata benda, kata sifat tuh. Masih ingat nggak? Membuat tidak nyaman orang lain. Membuat pihak lawan atau orang lain tidak nyaman. Kayak gitu. Jadi hada dulu, baru sang debang, objek, baru bulpionage. Kata sifatnya yang ditambah G. Kayak gitu. Jadi jika tidak begitu bisa membuat pihak lawan tidak nyaman. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Devi? Suaranya jelas masih? Jelas tapi kecil. Oke. Nanti saya keraskan lagi. Ya aku mendengar kok ini. Iya makanya. Ya tadi yang terakhir ini gede suaranya. Tapi yang tadi tuh sempat kayak kecil jauh gitu. Oke. Tapi sekarang gimana? Paham? Iya. Coba
artikan ulang. Bulpion HG apa tadi? Tidak nyaman. Bulpion hada, maaf, bulpion hada itu tidak nyaman. Jadi kalau bulpion HG Ya, G itu membuat ya, G itu ya bisa dibilang G hada itu tata bahasa yang artinya membuat. Oke. Atau mau dijelasin, G itu adalah membuat kata sifat menjadi kata keterangan. Atau bisa diartikan dengan. Itu ada banyak. Tapi kalau rumus itu G ada H-nya di sebelahnya, itu artinya membuat. Gitu. Membuat objek menjadi kata sifat gitu. Coba ulang, artikan kalimat ini. Apa jika tidak begitu bisa membuat lawan bicara tidak nyaman. Nah, bisa membuat lawan bicara tidak nyaman. Oke, Mas Rizky, ada pertanyaan? Tidak. Lancar, Mas Rizky. Gas, ayo Mas Rizky, sekarang. Ampion Jasin Boda naik ke Manado ke Jogja ke Ciaju ke Gaun Guan Geramion Ban Mahal Sayong Hagido Hamida. Ampion di sisi lainnya. Di sisi lain ya. Di sisi lain. Di sisi lain kalau siapa itu? Apa? Guan Geramion. Wih, itu tadi kemarin sih bahas. Jadi Guan G, ingat enggak? Tahu enggak kosakata Guan G? Berhubungan. Nah, berhubungan. Ramyon tersebut dia sama kayak Ida yang kita bahas tadi, yang membuat kata benda menjadi kata sifat atau predikat. Itu Ida sama Ira itu sama. Untuk sementara Ida sama Ira itu sama, membuat kata benda menjadi kata sifat yang jelasnya predikat. Mion itu tata bahasa yang bisa menjadi kata sifat, tata bahasa yang kata sifat bisa, kata kerja bisa. Makanya kata benda bisa dimasukin di situ. Jadi bisa dibilang Guan Geramion itu artinya jika berhubungan. Jadi sama kayak Mion. Oke. Ra itu membuat kata benda menjadi kata sifat doang. Jadi nggak ada arti untuk sekarang. Sampai sini paham? Paham. Coba berhubungan yang sangat dekat seperti dengan keluarga. Kayaknya salah ini. Itu ada auhedo, diartikan lebih dulu. Biasa. Ya, lain lebih tua umurnya daripada diri sendiri. Jika berhubungan yang sangat dekat seperti dengan keluarga itu. Nah, kalau mau diartikan di sini, jika jadi di sisi lain walaupun umurnya lebih tua daripada diri sendiri, jika hubungannya sangat dekat, seperti gaci itu diartikan bersama atau seperti. Di sini konteksnya seperti keluarga. Nah, juga menggunakan bahasa banmal atau kasar. Oke. Sampai sini ada gambaran gitu Mas Rizky? Ada. Coba artikan ulang. Di sisi lain, walaupun umurnya lebih tua daripada diri sendiri, jika berhubungan yang sangat dekat seperti dengan keluarga, juga bisa menggunakan bahasa kasar. Nah, sip. Oke. Mbak Devi coba artikan lagi. Hahaha. Hampir Jasin Boda. Ini bukan yang tadi ya? Iya, coba artikan lagi. Di sisi lain.
apa tadi? Walaupun ya. Walaupun Kepada orang yang usianya lebih tua, akan tetapi hubungannya dekat seperti keluarga, juga bisa menggunakan bahasa kasar kayak gitu. Ulang dari sini. Pertama, walaupun di sisi lain, walaupun kepada orang yang usianya lebih tua. Naigamani aja dulu. Naigamani usianya lebih tua daripada kita. Nah, baru mion di sini artikan jika berhubungan aju kakaun sangat dekat. Iya. Gaci Seperti keluarga. Nah, sip. Maka bisa menggunakan kata apa? Banmal kasar. Iya, bahasa kasar atau banmal. Oke. Nah, coba yang bagian ini, Mbak Devi. Talina aderi umonimke banmarel hanen gosel swipke derel suinen keto itamun imnida. Talina aderi apa sih? Tali itu anak. Wah, tadi bab ini kemarin. Tali itu anak perempuan, Adel itu anak laki-laki. Oh iya tadi. Iya. Anak perempuan atau anak laki-laki. Orang tua. Kedua orang tua gitu ya. Langsung ke belakang temonimnida gitu enggak? Langsung di belakang. Enggak ya? Langsung di belakang. Kenapa? Karena ini SPOK dalam SPOK semua. Jadi ada 3 lapis. Jadi di belakang itemunimnida diartikan dari belakang. Itemune apa sih? Etemunimnida. Itemune apa? Itemunimnida adalah itu artinya ini. Temunimnida. Tahu nggak Mas Rizky? Temunimnida. Ya. Dikarenakan ini kayak gitu. Apa? Dikarenakan? Dikarenakan ini juga ada donya. Dikarenakan ini juga. Bentar. Dikarenakan ini berarti dikarenakan ini juga. Konsen yang di luar fisik. Terus itu artinya bisa. Dorel suinen. Coba perkosakata aja dulu. Yang ini masih swipge. Tahu nggak artinya? Enggak tahu. Dengan mudah. Dari kata swipta, mudah. G itu tadi yang artinya dengan. Tadi sebelumnya. Sorry banget ini backsoundnya. Yang di luar lagi pada berantem sama anak. Udah ditutup padahal pintunya. Ulang diulang. Shift G itu dengan mudah. Shift G kan dengan mudah. Del. Terus? Del apa? Mendengar. Mendengar, yes. Jadi bisa mendengar gitu. Derel suin nen goto. Coba rangkai. Derel suinen berarti bisa mendengar. Bisa mendengar. Iya bukan? Ya coba aja. Seneng yakin lawan coba aja. Berarti Kyoto apa kan buat yang bikin kata begini bikin pusing tuh. Kyoto apa? Gosdo apa Kyoto sih bacanya? Goto. Got itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Ayo. Enggak apa-apa, lagi gabut. Wah, orang
cuma nungguin dikasih petunjuk di gambar. Nah, jadi bisa dibilang bagian ini itemun nimnida itu lapisan yang satu. Yang ini shipke derul suit itu lapisan kedua, SPOK yang kedua, dan tarina aderi bumonim kenen hanen god itu yang ketiga. Jadi SPOK-nya ada 3 lapis. Nah, terus yang berpengaruh pertama artikan yang satu dulu, yang paling luar, yaitu itemunim nida. Dikarenakan ini baru yang SPOK. Dikarenakan apa? Oh, dikarenakan ini juga. Nah, dikarenakan ini juga baru yang kita SPOK barisan kedua. Shipke derol suita itu artinya bisa dengan mudah mendengar. Bentar, maksudku mendadak ini. Dikarenakan ini juga dengan mudah bisa mendengar. Dengan mudah bisa mendengar. Iya, sorry ya. Dengan mudah bisa mendengar. Nah, lapisan terakhir yang ketiga. Tarina adel bumonim keso banmarel hanan god. Jadi kita cari SPOK yang di sini. Coba. Apa? Tarina adel. Tarina Adel. Oh, Tarina kan tadi kan anak laki-laki atau anak perempuan. Ya. Terus orang tua. Menggunakan K itu apa? K. Kepada orang tua. Banmal hanen. Banmarel hadan. Menggunakan bahasa Banmal. Oke. Ini lapisan yang ketiga. Tarina aderi bumonim ke banmarel hanen god. Jadi anak-anak atau anak laki-laki atau perempuan itu menggunakan banmal ke orang tua. Lapisan 3 udah dapat. Jadi kita rangkai aja. Pertama lapisan 1 itemunim nida. Dikarenakan ini juga lapisan kedua bisa dengan mudah bisa mendengar. Baru yang ini anak laki-laki atau perempuan menggunakan bahasa Banmal ke kedua orang tuanya. Jadi kayak gitu. Dikarenakan ini juga dengan mudah bisa mendengar. Anak laki-laki atau perempuan menggunakan Banmal ke kedua orang tua. Maksudnya dengan mudah bisa mendengar itu apa ya? Sering mendengar gitu. Gampang banget dengernya. Iya, gampang banget dengernya gitu. Gampang banget denger anak-anak bocah cilik, bocil-bocil melakukan bahasa kasar gitu ke orang tua. Emang kalau di sana nggak boleh? Ya kalau untuk orang tua, ya kalau orang tua yang lain sih nggak boleh. Tapi kalau orang tua sendiri juga boleh, kalau orang tua sendiri gitu. Kalau orang di Indonesia bahasa kasarnya kasar banget sama orang tua sendiri juga, parah ya tetangga. Sampai bahasa binatang aja keluar loh. Kebun binatang. Ya Allah, gak kasar banget yakin. Sama orang tua aja berani. Jadi itu juga. Jadi kalau orang Korea juga sama kayak Indonesia. Jadi kalau untuk yang dianggap keluarga atau keluarga sendiri, bahasa Banmal juga boleh dipakai atau bahasa kasar kayak gitu. Mama, ya udah nyalain. Coba ulang, artikan, Mbak Devi. Dikarenakan ini juga dengan mudah bisa mendengar. Anak laki-laki atau perempuan menggunakan bahasa Banmal ke kedua orang tua. Nah, sip. Iya betul. Iya. Gampang ya, Pak. Kalau udah tahu, tetap aja nanti buyar lagi. Oke, Mas Rizky, ada pertanyaan. Itu imidanya nggak diartiin. Apa? Imidanya. Yang imnida? Iya. Sebenarnya itu temunim nida itu dari kata temun nida.
Nah, ini satu kesatuan, jadi kayak semacam kosakata. Tinggal biep nida, makanya nggak diartikan adalah. Nah, tapi kan imnida itu selain diartikan, misalkan imnida itu selain diartikan adalah, dia juga mengubah kata benda menjadi predikat. Makanya nggak diartikan nggak apa-apa sih. Nah, jadi kayak gitu. Itemunim nida, dikarenakan atau karena ini juga, kayak gitu. Bukan adalah karena ini juga, tapi dikarenakan ini juga. Kenapa? Imnida itu mengubah kata benda menjadi predikat. Makanya nggak diartikan. Meskipun ada arti tersendiri, yaitu adalah. Jadi ada dua. Mau diartikan adalah, nggak diartikan juga nggak apa-apa. Oke. Oke. Terus apa lagi? Tapi bikin bingung ya kalau di situ. Oh, nanti kita akan pelajari SPOK loh. Iyalah. Ya. SPOK orang Korea agak beda sama orang Indonesia. Pengelompokan kata benda, kata sifat, kata kerja, beda terus lah. Iya. Ini masih bingung kan? Emang masih sering bingung. Jadi ini tuh masuknya kata apa sih kayak gitu. Aku sendiri juga masih bingung. Nanti habis itu yang ini kan kata keterangan di sini udah, kata sifat, kata kerja yang menjadi kata keterangan. Nanti kata benda, habis itu mulai SPOK. Oke, coba Mas Rizky bagian ini. Iwa kaji nopi malwa ban marel jonjongnya jongdo puman ini ra in milgame jongdorel deronenen jongyohan yokarel amida. Iwa itu apa Iwa? Iwa gaci itu kayak satu kesatuan. Tadi saya juga bingung. Ada dua arti. Yang pertama pas saya lihat Google itu artinya apa ya? Seperti yang dilihat, seperti yang Anda lihat, Iwa gaci, seperti yang Anda lihat. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris itu artinya dengan demikian. Terserah mau diartikan apa. Jadi itu satu kesatuan, iwagachi. Mau diartikan seperti yang Anda lihat, atau seperti yang dilihat, atau dengan demikian. Kayak gitu. Apalagi? Udah sih. Wih, udah. Cinmilgam. Cinmilgam. Apa cinmilgam? Keakraban, kedekatan. Apa? Keakraban? Keakraban sama kedekatan gak sih? Iya, keakraban. Derone itu apa? Yang memunculkan itu kan. Yang menunjukkan? Menunjukkan tingkat keakraban gitu. Nah, terus yang ini, yokal hamnida. Peran atau fungsi. Sip, mantap. Udah belajar nih. Oke. Coba artikan. Apa? Sebelumnya kan ada kan. Oh iya sih, iya. Coba artikan. Emang belinya yang udah translate bahasa Indonesia ya? Enggak, buku sebelumnya itu 2015. Sebelumnya. Yang EPS yang 2015 ada. Oh, ada ya. Oke. Ini dari mana? Seperti demikian, peran penting yang memunculkan. Jongdo itu apa jongdo? Jongdo tadi yang ini tingkat, beda lagi. Itu tingkat keakraban. Tingkat. Ya. Jadi jongdo punman itu tingkat keakraban. Oh enggak, jonjung itu keakraban, jongdo itu tingkat. Jadi diartikan tingkat. Sorry. Jongdo. Iya, jongdo. Iya, tingkat. Keakraban pumanenira. Bukan hanya. Dan diartikan di sini dulu ya. Yang ini baru bukan hanya. Yang topik dulu baru bukan hanya.
Seperti demikian, bukan hanya tingkat. Enggak, itu nopimal dulu sama banmal, baru bukan hanya. Oh. Seperti demikian, banmal dan nopimal. Bukan hanya. Cucu menghormati kan? Oh iya, penghormatan, sorry. Astagfirullahaladzim, saya baru ngeh. Ya, tingkat penghormatan atau menghormati, junjung. Penghormatan atau menghormati. Oh, seperti demikian, banmal dan nopimal bukan hanya tingkat penghormatan, juga. Tetapi yokal langsung ke fungsi. Tetapi peran penting yang memunculkan tingkat keakraban. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau ada tata bahasa punman anira, kita artikan dari sini ke sini, bukan hanya bla bla bla. Yang sebelah kanan itu diartikan tambahkan tidak. Jadi bukan hanya tingkat penghormatan, tetapi fungsi penting menunjukkan tingkat keakraban. Cimil game jongdo. Kayak gitu. Jadi kalau ada tata bahasa punman anira, cara artikannya dari situ. Ada embel-embel tidaknya, embel-embel aja. Paham Mbak Devi? Coba artikan. Coba artikan. Aku malah sibuk nulis apa artinya tadi. Coba artikan. Coba nyacak artikan, coba artikan. Yang aku catat ya. Seperti demikian, banmal dan nopenmal bukan hanya tingkat penghormatan tetapi fungsi penting menunjukkan tingkat keakraban. Gampang. Dapat. Tapi aku nggak mudah kalau ngertiin satu-satu hurufnya ini karena aku tadi sibuk nyimak tulisan yang dibilang itu. Iya sih. Jadi apa yang ditanyakan? Yang satu-satunya? Ntar deh, belum deh. Cius. Aku lagi OTW, jadi kayaknya ntar diulang lagi itu. Soalnya pesennya yang nggak ada translate-nya. Ya nggak apa-apa, enak loh nggak ada translate. Iya, biar bisa ngulang, makanya ntar dibedah lagi kali. Iya, nggak apa-apa. Oke, materinya selesai. Sekarang materi tambahan. Oh ya, ada pertanyaan dari sini Mas Rizky sebelum materi tambahan? Apa sih ya? Nggak ada kayaknya loh. Paling nyusun kalimat itu masih pertanyaan. Ya masih bingung ya nyusunnya ya. Kita harus kemana dulu nih, dari sini ke belakang, ke tengah, kemana, kayak gitu kan? Iya. Oke. Jadi PR saya nih. Iya, itu coba deh dicari caranya nih biar emak-emak juga bisa ngerti gitu. Anggap aja anak SD atau TK kayak TK besar, nol besar. PAUD. Aduh, soalnya kayak gini pula. Nah, sekarang tadi kan yang bentuk masa depan sama bentuk lampau itu kan udah. Sekarang ya itu bentuk sekarang, bentuk present, yang present. Itu lanjutannya kemarin. Iya, lanjutan kemarin. Namatin. Iya. Jadi untuk ini rumusnya ketika ada kata kerja atau ita ditambah non, maka diartikan yang present. Ada yang tahu kenapa saya pisahin ita? Iya, itu aku juga kemarin sempet bingung kok. Kenapa ada itanya? Karena ita itu bisa dibilang dia itu kata kerja pasif atau bisa dibilang itu kata sifat. Jadi dia tergolong apa ya? Bahasa kasarnya gay ya, banci lah. Jadi dia ita itu ada dua kategori. Jadi dia bisa kata sifat, dia itu kata kerja juga bisa. Nah, makanya nan ini khusus untuk kata kerja. Dan kenapa saya bilang bisa kata sifat? Karena nanti yon piri ita itu diartikan ada pensil. Harusnya kan kalau ada pensilnya objek, itu kan yon pirel ita.
ya kan? Nah, namun karena ita tersebut kata sifat, jadi pakainya i, yon piri ita. Ada pensil. Kayak gitu. Namun kenapa saya bilang kata kerja juga bisa? Karena pakainya nen. Jadi kalau pakai en itu nanti bukan yang bentuk sekarang, tapi yang sudah. Kayak gitu. Nanti permainan tata bahasa sih. Kenapa kata sifat, kenapa kata kerja? Ita nih. Nanti juga agak paham lah gitu. Ya bisa dibilang dipisahin aja golongan ita, opta gitu. Jadi kalau di sini tuh pensil yang ini punya siapa kayak gitu. Siapa yang memiliki pensil ini? Kayak gitu. Oh, siapa yang memiliki pensil ini? Ita kan selain ada apa? Present itu apa sih present? Present itu bentuk sekarang. Iya kan, Mbak Devi? Iya. Iya. Lagi sok Inggris nih. Bentuk sekarang. Iya, mau saya bilang yang sekarang juga kalau diartikan ion pil, siapa yang memiliki pensil ini? Nggak ada sekarang. Siapa yang sekarang memiliki pensil ini? Jarang banget yang diartikan sekarang, makanya pakai present tense, waktu sekarang. Kayak gitu. Oke. Mau coba kan nomor 1, Mas Rizky? Coba artikan. Asing semua lagi kosakatanya. Apaan Digan Nerido Osi astagfirullah. Nal itu kata apa itu nal? Nal itu hari. Oh iya. Iya. Astagfirullah. Apaan? Sampai kaget. Saya cari yang paling mudah loh kata-katanya ya Allah. Alhamdulillah ada temennya. Iya. Noda inoda. Nos itu nor. Iya kamu. Oh iya. Astagfirullah ya Allah. Ya kayaknya nih memang udah tanggal-tanggal bikin pusing. Oh, bertemu saya pada hari yang turun hujan. Hihi. No, bukan nak. Oh iya. Oh, bertemu kamu pada hari yang turun hujan. Nah, bertemu atau menemui? Menemuimu pada hari yang sedang turun hujan. Kayak gitu. Nah, jadi kadang bisa diartikan sedang, kadang juga nggak diartikan sedang juga nggak apa-apa. Tapi lebih enaknya di sini artinya sedang. Itu. Menemuimu pada hari yang sedang turun hujan. Udah kayak enak gitu. Ada. Ada pertanyaan? Mas Rizky? Yang sedangnya itu biar ketara presentnya gitu. Yes, biar ketara presentnya. Tidak sih. Tidak. Kalau Mbak Devi gimana? Karena kalimat 2 itu lumayan juga nih. Berarti nggak mau kenan amsiki Jihun sin amsikil. Saya memakan makanan yang dimakan Jihun. Saya memakan. Apa kebalik? Oke, yang ini nega mongnan emsik. Yang bingung pasti subjeknya mana ya? Iya, Jihun apa nega? Ya ini Jihun sih. Kalau Jihun sih ya itu bukan subjek karena partikel ei kepemilikan. Iya ada ei-nya ya. Yang ini pasti emsigi. Kan. Nah, berarti aku makan makanan punya. Aku makan makanan punyanya Jihen. Bukan. Yang dimakan Jihen. Yang dimakan Jihun. Ingat lingkaran tadi. Jadi subjek ini yang sebenarnya makanan. Baru yang ini lingkaran yang dalamnya. Nega mongnen.
Niga mongnen artinya apa? Niga mokta atau niga mogoyo itu artinya apa? Saya makan. Kamu makan. Oh, niga itu niga. Sorry, niga. Itu kamu Niga ya? niga mongnen. Niga. Niga. Iya, niga bacanya ding ya, kok niga niktung. Ya, terus niga mokta itu artinya kamu makan. Nah, diartikan yang di sini. Yang jadi bisa dibilang makanan yang sedang kamu makan. Gitu. Jadi pas habis siang baru kembali ke lagi SPOK. Jadi SPOK dalam lingkaran gitu. Nah. Jadi kayak gitu. Makanan yang sedang kamu makan adalah makanan milik Jihun. Nya milik. Kayak gitu. Makanan yang sedang kamu makan adalah makanan milik Jihun. Nah, kecuali ininya pakai nen. Kalau ini bukan ga tapi nen. Jadi nonen mongnen sigi. Baru ininya diartikan lebih dulu. Jadi kamu makanan yang sedang makan. Tapi kalau pakainya subjek, artinya masih masuk ke dalam lingkaran tersebut. Kalau pakainya nen topik, baru dia keluar meskipun dekat sama kata keterangan mongnen. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang nen ini membuat SPOK tersendiri gitu, Mbak Devi. Selain diartikan yang kayak gitu. Selain diartikan yang, dia membentuk SPOK sendiri. Nah, iya. Kayak gitu. Sampai sini ada gambaran sedikit. Tapi pas jadi dia ada SPOK kecil di dalam SPOK besar. Iya. Iya kayak gitu. Dia punya SPOK tersendiri dari SPOK terbesar. Gitu. Dan untuk partikel topik yang enan itu nggak bisa. Jadi untuk pengecualian partikel topik enan itu nggak bisa. Makanya pakainya niga mongnen bukan nonen mongnen. Kalau nonen mongnen itu kalimatnya susah. Jadi bukan makanan yang kamu makan tapi kamu makan yang sedang makan kayak gitu. Jadi partikel topik itu nggak bisa masuk ke lingkaran tersebut. Bisanya SPOK biasa kayak gitu. Kalau Mas Rizky gimana? Ada gambaran gitu? Oh, suaranya hilang. Masa? Mas Rizky? Halo? Suaranya hilang apa diam sih? Enggak diem kayaknya. Halo Mas Rizky? Agak putus-putus ya? Enggak tahu. Coba lihat. Dia di ada enggak sih orangnya? Ada. Oke, coba latihan itu di screenshot. Biasa, PR. Halo Mas Rizky, gimana apa kabar? How are you? I'm fine. Udah di screenshot? Aduh, bahasa SS. Okay. Oh, langsung ini. Ya Allah. Ntar. Ih, kapus ya Allah. Kapus. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Yang bentuk kata sifat saya kapus. Parah yakin. Nanti yang down aja. Nanti untuk kata sifat saya bikin aja kirim. Yang khusus kata sifat.
Kehapus, Nah ini astagfirullah. yang kemarin mau bilang ya, yang apa, retro apa, retrospektif. Jadi untuk ini bisa diartikan, kalau yang pas biasa itu artinya sudah atau pernah. Yang pas biasa bentuk lampau, pernah. Kalau yang ini, pas yang ini itu bisa diartikan pernah atau dulu. Lebih enaknya kayak gini, pernah atau dulu, kayak gitu. Jadi kalau ada don itu diartikan pernah atau dulu. Nah, ini juga yang don itu bisa digabungkan sama bentuk lampau. Jadi menegaskan dulunya gitu. Sampai sini paham? Coba masuk ke kalimat kali biar paham. Jadi contoh yang pertama, igi suksa eso saldon sarami ije isa hesoyo. Nggak enak kan. Jadi yang ini, orang, ingat subjeknya di sini i, orang yang dulu tinggal di asrama ini. Oke, donnya diartikan dulu. Orang yang dulu tinggal di asrama ini, OJ kemarin sudah pindah. Isahed soyo dari kata isahada, pindah. Jadi diartikan orang yang dulu tinggal di asrama ini kemarin pindah, atau orang yang pernah tinggal di asrama ini kemarin pindah, gitu maksudnya. Jadi don tersebut bisa diartikan pernah atau dulu. Sampai sini paham? Tadi apa, orang apa? Don itu dulu. Iya, dulu atau pernah. Kayak orang yang dulu aku sukai sekarang menjadi orang yang bahagia gitu sama pasangannya. Nah, kayak gitu. Pakainya dulu. Kalau bedanya sama pernah? Kalau pernah yang bentuk lampau itu, yang nian tuh, itu semacam kayak sudah melakukan tapi waktunya itu nggak terlalu jauh banget gitu. Nah, nggak terlalu jauh. Jadi arti keseluruhannya apa? Orang yang pernah tinggal di asrama ini sudah pindah. Nah, atau yang semacam kayak apa ya? Kayak dulu itu bahasa apa? Sesuatu yang biasa dilakukan sekarang tidak melakukan lagi, itu dulu. Tapi kalau untuk sudah itu udah melakukan, sekarang enggak. Tapi ada kemungkinan ngelakuin lagi. Tapi kalau dulu itu pernah sudah ngelakuin, sekarang enggak, kedepannya enggak lakuin lagi, kayak gitu. Makanya dulu. Jadi bedanya sudah sama dulu kayak gitu. Jadi kalau sudah itu ada kemungkinan kita ngelakuin itu lagi. Tapi kalau dulu itu kemungkinannya kecil kita akan ngelakuin hal yang dulu kita lakuin. Nah, agak tipis gitu bedanya. Sampai jadi sini. Kalau pernah itu dulu pernah, kemungkinan sekarang bisa lagi. Kalau diartikan dulu, ya dulu doang urusannya. Sekarang udah enggak kayak gitu. Sekarang enggak kayak gitu. Dan kemungkinan kedepannya juga enggak akan. Makanya yang pakai saldon itu dulu tinggal di asrama ini. Jadi orang tersebut ya kemungkinannya udah pindah ya enggak akan tinggal di situ lagi. Makanya dia pakainya don, yaitu dulu. Gitu. Sampai sini Mas Rizky paham? Kalau bingung ya pernah atau dulu aja pakai don gitu, nggak terlalu beda sih. Kalau berarti, apa?
predikatnya itu ngambil dari partikel i atau ga. Partikel i atau ga. Oh, yang mana ya? Yang patokan utama gitu? Iya, patokan utama. Iya, kalau untuk kalimat ini patokan utamanya i atau ga. Karena yang tadi bikin kalimat topiknya bisa nanti kayak igi sukseso saldon saramen oje isa hesoyo bisa juga. Nah, kenapa pakai sarami ya enak pakainya i sih. Karena subjek. Kalau en itu perbandingan sih. Nggak terlalu enak banget untuk kalimat ini. Nah, nanti apa ya? Ini kata keterangan ini dia menghubungkan sama kata benda. Jadi kalau ada don, misalnya kalau ada don di part predikat, jadi sebelah kiri itu udah tentu kata keterangan semua. Jadi kita skip yang di sini SPOK di sini. Jadi kita cari lingkaran luarnya, yaitu di sini cari. Dan sarami itu subjek. Makanya diartikan saram dulu. Ininya nggak ada subjek dalamnya sih. Nah, contohnya yang ini. Misal kalau nega, cowa hadon sarami jigem siro hanan sarami dueyo. Ini nega tersebut dia bukan subjek luar, tapi subjek dalam lingkaran. Karena apa? Karena dekat sama don yang membuat kata keterangan. Makanya kita kecualikan subjek di sini. Cari lagi subjeknya di sini. Nah, ketemu. Yaitu ini. Pakainya saramen. Sorry, pakainya saramen. Kalau sarami nantinya berhubungan sama ini lagi. Jadi kalau saramen, ininya pakai saramen, sorry. Ini jangan sarami, jadi saramen. Karena kalau saramen nanti berhubung sama kata keterangan di sini. Oke. Jadi untuk kalimat ini nega coa hadon saramen jigem siro hanan sarami dweyo. Kita artikan di sini dulu. Saraman. Coba Mas Riki artikan. Orang yang dulu disukai saya ya. Yang aku sukai, ingat SPOK dalam, lingkaran dalam. Yang aku sukai. Jigem. Sekarang membenci. Enggak, ini. Oh, sekarang menjadi membenci orang ini. Menjadi orang yang aku benci. Nah, yang aku benci. Kenapa enggak dikasih nega sirohanen? Karena udah jelas gitu diimplikasikan di sini gitu. Makanya saya enggak kasih nega sirohanen. Jadi udah terwakilkan ke subkalimat sebelumnya sih. Jadi nega coa don saramen jigem sirohanen sarami dueyo. Orang yang dulu aku sukai sekarang menjadi orang yang aku benci. Kayak gitu. Sirohanen artinya benci. Jadi kayak gitu. Kalau misal ada nentuin subjek topiknya, subjek kalimat, lingkaran atau luar lingkaran, kita lihat ke predikatnya. Dia jadi kata keterangan atau enggak. Kalau jadi kata keterangan, subjeknya itu lingkaran dalam. Kalau enggak, itu subjek awal kita. Nah, jadi gitu. Namun ketika subjek tersebut ada partikel topik, pakainya partikel topik bukan partikel subjek i atau ga. Ini salah saya. Jadi kalau misal kayak ini saraman, maka dia meskipun ada predikatnya kata keterangan, tapi dia nggak masuk ke lingkaran kata keterangan tersebut, yang lingkaran sirohanen. Jadi gitu cara artikannya. Sampai sini paham? Iya. Iya. Apa coba artikan Mbak Devi? Orang yang dulu aku suka sekarang menjadi orang yang aku benci. Iya gampang. Kan udah ditulis. Iya bener sih. Ya jadi udah tahu sih. Oke, Mas Rizky gimana? Ada gambaran gitu? Bagian ngasih contoh isinya curhatan dia.
tapi curhatan terus kosakatanya paling mudah gitu. Iya, karena apa? Ya dipakai sehari-hari. Iya, sering dipakai gitu. Kalau Master C gimana? Misal ini apa ya? Misal ada dua predikat di barisan sarami itu gimana? Predikat apa kayak gimana? Misal jonen gitu atau apa itu ya, inenen lah. Iya, itu bisa. Jadi kalau nega coa hadon sarami atau jonen gimana? Yang sarami diganti jonen kah? Bukan, misal neganya ini berarti jonen. Oh, jonen. Jonen Iya coa kan, itu hadon. udah predikat. Kalau jonen coa hadon kah? Iya, misal. Nah, jadi kalau misal kayak jonen coa hadon sarami. Ini dihilangkan dulu. Jadi contohnya kayak jonen coa hadon sarami. Artinya diartikan dulu, jonennya diartikan dulu. Saya, karena itu topik. Saya orang yang dulu suka, gitu. Nggak tahu sih suka apa gitu. Nah, jadi kayak gitu. Oh, jadi kalau depannya udah jonen, belakangnya boleh sarami kayak gitu. Enggak. Kalau ini kan di kalimat sebelumnya kan saramnya kan saraman. Bukan sih, itu karena ini kan kalimatnya dihilangkan, jadi saya pakainya i. Jadi di sini ya bisa nih pakai saram imnida aja. Pakainya saram imnida. Jonan coa hadon saram imnida. Jadi saya adalah orang yang dulu suka. Gitu. Jadi jo tersebut diartikan lebih dulu. Jadi dia nggak masuk lingkaran kata keterangan. Kayak gitu. Tapi kalau pakai jega coa hadon sarami, itu artinya orang yang dulu aku suka. Itu cara artikannya. Jadi topik sama subjek meskipun posisinya sama, itu beda cara artikannya. Kayak gitu. Sampai sini paham Mas Rizky? Paham. Kalau Mbak Devi gimana? Saram imnida Mas Mbak Devi. Saram imnida. Ininya dicaret. Iya. Jadi saram imnida. Jadi gitu, posisinya sama, jonen sama jega. Tapi kalau ada kata keterangan, itu cara artikannya beda. Ketika kata sifat atau kata kerja jadi kata keterangan, diartikannya beda. Kayak gitu. Oke, latihan. Nah ya disinilah mewakilkan, ya Allah. Oke, coba latihan di sini. Udah screenshot? Sudah. Udah nggak ada lagi. Sayanya hilang loh. Astagfirullahaladzim, malah keganti yang don. Padahal udah ditulis gitu. Yang kata sifat bentuk sekarang. Malah kapus. Biar gurunya punya PR. Males loh gue. Males menulis ulang lagi tuh. Males menulis tulisan yang sama gitu. Tipe pemalas.